Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Detak Kepri Siang dan berjumpa lagi bersama saya dan Koko Aditya nih di segmen Bincang Siang atau Bising. Koko Aditya Bayu Nugroho selaku owner dari Trigi.id. Halo Ko. Halo Oke, teman-teman. kita salaman dulu ya, dong. Oke. Luar biasa, gimana nih kabarnya Ko? Baik, cukup deg-degan gitu Cukup karena deg-degan. tiba-tiba masuk ke TV gitu. Iya, tapi ini first time, perdana? Iya, perdana juga Perdana, ini. tapi luar biasa ya kok. Ini dari wajahnya, looknya nih seperti sudah berulang kali gitu tampil di TV. Yes. Oke, Koko, sebelum kita bincang lebih lanjut, boleh disapa dulu nih pemirsa Batam TV. Halo pemirsa Batam, nama saya Yedija Aditya Bayu Nugroho. Cukup panjang, ya begitulah. Cukup panjang ya, begitulah, bisa dipanggil Ko Adit ya? Ya, panggil aja Ko Adit atau Ko Yedija gitu. Oke, Ko Adit, luar biasa. Oke, Koko, Trigi.id, apa sih itu? Pasti pemirsa bertanya-tanya, apaan sih itu? Sementara di hadapan pemirsa, di layar kaca pemirsa ini juga sudah ada satu packaging yang luar biasa. Mungkin dijelaskan dulu apa sih Trigi.id? Untuk TG.id itu sebenarnya TG itu usaha yang untuk jual fokus pada minuman gitu. Minuman teh yang lebih ke premium gitulah ya. Kan kita di sekarang zaman ini tuh semuanya pasti mulai lah ya untuk mengincar pada yang kesehatan dan lain-lain gitu, semuanya pasti harus ada value-nya gitu. Jadi kami di sini ingin juga menawarkan produk matcha yang kayak salah satu produk kami tuh matcha itu yang bisa rasanya tuh enak, lalu original khas gitu yang dari Jepang ya, karena produk kami memang source dari Jepang gitu. Wow, luar biasa. Ngomong-ngomong, ini terinspirasi dari mana sih bisa membuat produk ini, sementara kan banyak anak muda zaman sekarang tuh yang bikin produk tuh hampir mirip ya kok ya? Betul, kalau saya inspirasi ya mungkin bisa bilang tuh pas zaman kuliah lah ya, kan saya sering, anak zaman kuliah kan sering nongkrong gitu. Saya bisa nongkrong Starbucks, Jeko, dan lain-lain, kafe-kafe gitulah ya. Tapi biasanya ke sana tuh minumnya tuh pesannya kopi gitu, karena kalau lihat tehnya tuh kayaknya worth gak ya, maksudnya mungkin tambah berapa ribu lagi itu kayaknya dapat kopi yang mungkin lebih oke gitu. Jadi mungkin dari segi salah satu mindset-nya itu tehnya mungkin harus teh sana mungkin kurang gitu karena memang bukan main produknya dari brand-brand tertentu gitu. Luar biasa. Jadi ini terinspirasi dari nongki nih gitu. Iya, mungkin nongkrong gitu. Karena teman juga sering minum kopi kan, maksudnya pas saya lagi kerja di PT gitu, itu kan teman sering minum kopi. Jadi saya sendiri nggak minum gitu karena saya sendiri juga ada mah. Jadi nggak boleh kebanyakan minum kopi. Jadi saya pikir apa ya yang bisa buat saya sambil kerja juga nyaman gitu, bisa sambil minum atau apa gitu. Dari situlah mulai saya pikir mungkin dari teh saya bisa kembangin gitu menjadi sebuah produk minuman yang premium gitu. Oke, luar biasa. Jadi ini biasanya kalau anak muda nongkrong itu cuma nongkrong, minum, udah pulang gitu ya. Iya. Tapi ini ternyata bisa terinspirasi dari minuman-minuman yang ada di kafe atau mungkin di rumah makan gitu yang bisa dikonsumsi. Oke, nah ini sudah sejak kapan nih Koko mulai? Ini kan tadi kata Koko sudah terinspirasi sejak masih di bangku perkuliahan ya. Mulai usahanya sudah sejak kapan nih Kok? Sebenarnya kalau untuk sejak mulanya itu di logonya sih ada 2021 ya. Itu pas itu masih ada jualan tea bag yang teh celup gitulah ya. Tapi karena itu kan masih di bangku masih kerja gitu kan, jadi waktunya untuk racik-racik dan lain-lain bungkus packaging gitu kemakan waktunya banyak banget. Jadi sementara itu saya stop dulu aja karena juga kemakan waktu dan biayanya untuk teh itu cukup mahal juga. Cukup mahal juga. Jadi emang didatangin dari mana sih kok? Gak datang dari mana sih, maksudnya itu tetap produk lokal tapi kan diracik perlu waktu juga, ada experience yang cukup itu dan saya gak punya gitu. Jadi saya coba dari pelan-pelan gitu tapi merasa makan waktu banget gitu. Jadi saya mungkin stop dulu gitulah. Tapi setelah itu mulai 2022 itu baru saya pikir ya mungkin langsung ready to drink itu juga not bad gitu. Untuk marketnya kan orang juga kalau mau itu bisa langsung minum gitu. Udah ada lah ya, tinggal langsung dikonsumsi gitu ya. Betul. Oke. Nah, kok untuk di Batam ya khususnya nih di hampir setiap kafe itu ada minuman-minuman yang hampir sama begitu ya untuk bahan dasarnya. Apa sih yang membedakan 3G ini dengan produk lain yang mungkin secara bahannya sama? Sebenarnya untuk bahannya lah, kalau untuk matcha kan dia pasti ada dibagi lagi, itu ada culinary yang biasa untuk cake-cake gitu. Setelah itu ada premium yang
itu sebenarnya untuk cocok untuk minuman juga atau kayak gitu, tapi lebih mahal gitu karena tingkatnya udah masuk premium. Satu lagi itu ke seremonial gitu. Seremonial tuh yang biasa orang Jepang yang kayak kalau kita lihat di YouTube biasanya orang ada yang satu ibu-ibu yang bantu buatin kayak gitu, yang memang cukup yang paling premium gitu lah ya. Jadi dari situ sih saya pakai yang seremonial yang paling paling tinggi gitu, high quality-nya gitu untuk meracik minuman ini. Kalau kita kebanyakan di kafe-kafe itu ya, saya nggak sebut brand apa itulah, betul. tapi ya itu kadang mereka tuh pakai yang teh atau bubuk matcha tuh yang sudah dicampurin dengan creamer kayak gitu, jadi mereka tinggal seduh aja. Udah ada takaran iya, gitu ada ya. takarannya gitu. Tapi kalau TG ini kami semua racik dari awal coba testing sampai menurut saya sendiri pas dan teman-teman juga merasa pas gitulah untuk dan juga ada otentik banget gitu. Maksudnya itu rasa matcha gitu, bukan kayak krimer gitu agak kerasa gitu lah. Agak kerasa ya. Oke, kok ini kan sudah mulai dari 2021 ya, sudah mulai Iya. mencoba ini dan sampai saat ini masih terus eksis gitu. Kok mulainya sendiri atau mungkin dibantu dengan rekan, partner? Kalau mulainya sih mulai sendiri lah ya. Sampai sekarang juga sendiri sih, dari mulai desainnya, dari packaging, pemilihan botol, dan untuk raciknya semuanya juga saya sendiri gitu. Sendiri. Iya, karena saya merasa memang harus turun tangan sendiri Turun ya, tangan namanya sendiri pengusaha ya, biar gitu. ada Iya, kepuasan tersendiri ada gitu ya, kepuasannya kok. gitu, iya. Oke, ngomong-ngomong ini sudah terlihat juga pemirsa di layar kaca Anda packagingnya yang sangat luar biasa seperti ini, berbeda ya. Ini bisa jadi keliru nih kalau orang nggak tahu, bisa dibilang apa ya, obat atau apa ya. Kok kenapa memilih packaging seunik ini kok? Saya pernah lihat masa untuk produk botolnya gitulah ya. Botolnya tuh di Cina tuh mereka pakainya namanya maci-maci kalau nggak salah. Saya melihat botolnya, kayaknya cute gitu. Habis itu di Batam mungkin nggak banyak yang pakai botol ini, pada pakai yang kayak segi empat atau apa gitu kan. Saya pikir ya mungkin boleh coba bawa ya, model ini masuk gitu. Lalu banyak juga yang saya kemarin pernah ya, maksudnya pernah pasang ads gitu kan. Lalu ada yang tanya gitu, kok ini produk sabun apa ini? Jadi maksudnya saya pikir mirip sabunnya gitu. Bingung juga Mungkin saya untuk packagingnya seperti menjawabnya. sabun luluran kali ya kok Iya, ya, bisa jadi jadi gitu disangka lulur. desainnya, iya. Oh. Jadi saya bingung perlu gak ganti botol atau ganti desainnya ini kayak gitulah. Tapi menurut Koko sendiri udah termasuk packaging yang unik dan disukai orang nggak nih kok Ya, sejauh ini? Sejauh ini sih diterima-terima aja sih harusnya ya. Tapi kalau saya sendiri sih cantik, bagus gitu untuk desainnya, dan juga banyak sih yang bilang untuk desainnya kayak cukup unik lah ya, maksudnya nggak simple yang kayak tulisan-tulisan banyak gitu atau gimana gitu. Oke, nah pemirsa ini juga sudah ada tampil di layar kaca Anda. Koko, ini bisa disampaikan kepada pemirsa nih, apa nih varian yang tampil di layar kaca kita saat ini? Oh ini varian White Peach Sencha ini. Kalau itu ini lebih ke Sebutannya cold brew agak sih. susah ya kok. Iya kan, maksudnya biar lebih internasional Yes, dikit gitu rasanya. betul. Oke. Ini White Peach Sencha itu campuran dari sencha sama white peach gitu, buah white peach gitu. Kalau ini sih varian cold brew ya, yang saya agak bawa ke sini, tapi dia ada gitu. Cuma karena saya merasa itu produknya masih perlu tingkatkan value-nya, jadi saya lagi rancang ulang lagi flavornya dan lain gitu, Bereksperimen lagi nih ya. eksperimen lagi gitu. Oke, kita akan lihat ada varian apa lagi yang akan ditampilkan untuk pemirsa bisa melihat, karena di sini ada 6 varian ya kok ya. Iya. Ada sekitar 6 varian ya. Kayaknya nggak banyak masuk gitu. Oke, luar biasa. Nah, ini juga tentu sudah bisa dilihat ada di layar kaca Anda, ada beberapa varian. Ini yang paling bestseller tuh apa sih kok? Varian yang mana nih? Kalau Matcha kah? dia kalau kita, karena lokasiku kan salah satunya di SNL tuh. Untuk di SNL biasanya tuh matcha gitu, artisanal matcha yang warna hijau ini. Kalau untuk di satunya lagi yang saya konsainnya juga itu lebih lakunya hojicha coklat gitu. Hojicha coklat. Iya, Oke. paduan Kenapa tuh? teh sama coklat. Oh, paduan teh sama coklat ya. Betul. Itu memberi rasa yang khas begitu ya kok. Iya, karena kalau untuk hojicha itu sendiri kan dia ada rasa toasty, dikit-dikit cocoa gitu. Jadi saya pikir-pikir mungkin dicampur dengan coklat itu
mungkin boleh gitu masuk gitulah. Masuk Jadi lah ya. trial and error gitu, setelah itu dapat lumayan juga gitu. Tapi lebih banyak Ada- juga yang mengkonsumsi, yang tertarik ya dengan varian yang ini ya kok ya. Iya betul. Oke, luar biasa. Nah, untuk bahan yang diperoleh Koko sendiri, apakah bahannya didapat dari Indonesia, mungkin dari Batam atau dari luar nih kok? Kalau untuk bahan bakunya untuk matcha, hojicha gitulah, itu kita dapatnya sih dari Jepang ya. Tapi pasti tentunya saya karena kan masih usaha kecil itu. Saya kemarin pernah ikut seminar-seminar gitu yang berhubungan dengan teh, mendapat koneksi gitu. Jadi direkomendasikan dengan supplier ini gitu. Jadi saya supplier Indonesia yang impor teh gitu, dari Jepang gitu. Dari Jepang, oke. Betul. Tapi yang pasti ini bahan berarti dari Jepang ya Betul. kok ya? Karena untuk produk kayak matcha ini biasa ada kayak sertifikatnya gitulah. Oh gitu, jadi itu jadi nilai tambah juga nih. Iya, jadi nilai tambah gitu. Oke, luar biasa. Kok ini perbincangan kita masih panjang lagi ya. Kita akan kembali Iya. setelah jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami di segmen Bincang Siang. Oke. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Siang, masih bersama dengan Koko Adit. Oke, Koko, kita lanjutkan lagi nih perbincangan kita ya, Kok ya. Oke, tadi juga sudah disampaikan beberapa produk, nanti kami akan tampilkan sekali lagi di layar kaca Anda pemirsa untuk bisa diketahui. Sekarang kita akan lanjutkan lagi nih Kok, bagaimana sih untuk memproduksi 3G itu dalam 1 bulan, ada berapa botol yang mungkin diproduksi? Oke. Kalau untuk cara produksinya sih, kalau untuk matcha sendiri ya, kita biasanya ada matcha bowl-nya sama bambu whiskernya gitu. Jadi produk bahan mentahnya gitu dimasukin sesuai takarannya lah ya, semuanya ada ditakar gitu, nggak pakai feeling gitu. Gak pakai feeling ya, ada Iya. takaran pastinya dong. Karena saya lebih nyaman dengan ada angka-angkanya, matematik gitulah. Jadi semuanya di whisk, setelah itu baru dimasukinnya ke dalam botol dan dimasukin susu, atau kalau misalnya untuk varian nggak susu kita masukin water gitu, air. Masukin water. Oke, Gitu. tapi itu memang udah disediain takaran yang pas seperti itu ya kok ya. Jadi Iya, tidak memberi betul. rasa yang lebih, tidak juga kurang. Betul. Gitu. Tapi kalau untuk satu bulannya ya, kalau untuk perharinya sih bisa diproduksi mungkin 2 sampai 30 masih bisa gitu untuk sendirian gitu. Untuk sendirian ya. Nanti kalau misalkan semakin berkembang, semakin eksis nih, apalagi sudah tampil di Batam TV, itu kan nanti pasti akan lebih banyak lagi kok. Betul. Apakah kok tidak ada tertarik untuk mungkin menambah karyawan atau partner untuk membantu? Kalau tambah karyawan sih pasti iyalah ya. Pasti Tapi dong. juga pasti perlu training karena kan Beda tangan, takutnya beda rasa nih ya. Bisa jadi gitu. Walaupun takarannya sama gitu, ya semoga sama gitulah. Oke, luar biasa. Nah, kok ini ngomong-ngomong, punya outlet nggak atau mungkin tersedianya di mana aja nih kok? Kalau untuk sekarang sih saya lebih fokusnya memang ke online gitu. Jadi dari sosial media sama Gojek dan lain-lain gitu. Jadi kalau untuk sisi offline-nya sih saya lebih pilih untuk konsign ke supermarket. Soalnya salah satunya SNL gitu, yang kan lagi tren banget. Namanya masih lagi Iya, benar-benar lagi. cukup, iya, lagi trending, berkembang pokoknya banget lagi gitulah booming untuk banget ya SNL untuk gitu. SNL. Jadi saya coba masuk dan diterima juga. Jadi dari sana saya bisa showcase ke customer-customer yang belum tahu atau gimana gitu, biar mereka tahu, wih ada produk sesuatu yang beda gitulah. Lalu satu lagi ada di toko bakery namanya Spring Bakery gitu. Spring Bakery. Di sana saya juga titip beberapa varian gitu. Jadi karena dia usaha pacarku juga, jadi saya kayak minta bantu gitu. Ya, oke, kayak luar gitu. biasa Karena saya ya. baru mulai, dia udah mulai lama gitu. Oke, saling membantu lah ya kok Saling ya. membantu itu. Oke, tapi ini ngomong-ngomong ada 2 tempat ya, jadinya akhirnya kok bisa jadi sebagai tempat untuk menyaplai ya. Betul. Ada kesulitan nggak kok kira-kira? Kesulitan ya, kalau kesulitan sih pasti ada lah ya, maksudnya setiap usaha pasti ada kesulitannya. Mungkin kalau kesulitan saya tuh pernah kan coba untuk approach beberapa cafe atau gitu, tapi mungkin banyak yang kurang oke atau gimana gitu, akhirnya kita gak lanjut untuk kerjasamanya gitu. Lanjut untuk kerjasamanya. Oke, tapi ini ada planning nggak mungkin bisa buka outlet di Batam atau bahkan bisa keluar daerah? Ada planning nggak ke depan kok? Kalau ini pasti dong, siapa yang mau, maksudnya usaha kan harus berkembang terus gitu. Jadi pasti harus ada tambah outletnya. Saya nggak tahu ke depan, mungkin tahun depan, 2 tahun lagi itu saya baru
ada usaha offline-nya kayak contohnya buat kafe gitu yang keren, yang penting nyaman duduk atau gimana gitu. Tapi kalau untuk target keluar Batam sih pasti itu, karena saya pernah ya, maksudnya nggak sengaja gitu. Itu saya pasang iklan kan di untuk Indonesia gitu. Ada beberapa yang tanya gitu kayaknya dari Jakarta gitu deh. Ini kalau mau kirim ke lokasi ini bisa gak ya atau apa gitu. Pada yang tanya tuh di udah ada orang calon luar pelanggan gitu. dari Ya, mungkin luar. ada calon pelanggan Kepri, gitu. luar biasa. Iya. Tapi artinya ada planning untuk kedepannya bisa seperti itu ya kok ya. Iya, betul. Nah, tapi untuk saat ini pemirsa, produknya bisa diperoleh di SNL dan juga Spring Bakery Spring sama Bakery. dari GoFood juga boleh. sama dari GoFood. Jadi kalau untuk Anda yang mungkin males untuk keluar, mager ya, bisa langsung dipesan melalui aplikasi online yang sudah disebutkan oleh Koko tadi. Oke, nah berbicara untuk minuman yang ada beberapa jenis luar biasa, pastinya memberikan rasa yang otentik seperti kata Koko tadi. Ketahanannya berapa lama sih? Kok kalau jika disimpan di dalam kulkas atau mungkin tidak disimpan itu ketahanannya berapa lama kok? Untuk ketahanannya lah ya, udah pernah dicoba sih, bisa sih tahan 7 hari, tapi saya lebih rekomen 5 hari saja. Jadi saya titip pun semuanya 5 hari aja udah nggak boleh lebih lagi gitu. Nggak boleh Kalau lebih. untuk minum sih, Kalau kalau bisa langsung udah diseduh, buka lah, langsung diminum. harus langsung minum aja. Soalnya kan kita nggak tahu itu kalau ada kena ludah atau apa kan dia bisa fermentasi gitu karena ada bakteri gitu. Jadi saya rekomen langsung minum. Kalau untuk taruh di luar sih mungkin 8 jam aja paling lama gitu. Nggak rekomen terlalu lama. Oke, ini dari ownernya langsung yang rekomen ya. Iya. Jadi pemirsa bisa mengingat itu juga. Jadi jangan terlalu lama disimpan. Kalau bisa langsung diseduh, diminum aja, ya Betul, kan? segar-segar, dingin-dingin, enak. Segar-segar. Ngapain Apalagi, ditunggu? yup, cuaca Batam ini lagi kurang bagus nih. Iya. Sebentar hujan, sebentar panas, cocok banget. Oke, untuk keistimewaan dari 3G ini sendiri apa sih kok yang membedakan dengan produk lain yang mungkin bahannya hampir-hampir mirip gitu? Keistimewaannya mungkin yang tadi saya bilang lah ya, itu menurutku autentik dan memang bahan baku dari Jepang gitu. Jadi gak usah jauh-jauh, bukan gak usah jauh-jauh lah ya, maksudnya ada enaknya juga ke sana sambil menikmati. Tapi kalau enggak ya coba aja sesuatu yang langsung dari Jepangnya gitu, ada rasanya itu, karena kami mengutamakan itu taste-nya itu ke original gitu. Jadi semuanya terasa macanya, yang pahit-pahitnya juga terasa dikit gitu. Jadi nano-nano lah ya. Maksudnya hampir semua rasa tuh dipadukan jadi tidak terlalu berlebihan tapi Betul, pas di pas lidah gitu. gitu. Baik orang Indonesia maupun luar ya. Luar biasa tentunya di sini kan juga banyak tuh wisatawan lokal mancanegara yang masuk, mungkin bisa tertarik selain dari packagingnya yang unik, rasanya juga bisa membuat mereka tertarik. Oke, nah pemirsa ini kita mau lihat dulu ada beberapa produk. Ada salah satu yang sudah ditampilkan di layar kaca Anda tadi, kita akan melihat varian lain ya kok ya. Iya. Ada 6 varian yang akan ditampilkan. Mungkin di sini pemirsa juga akan melihat dan juga bisa mencari tahu nih seperti apa sih rasanya, dan mungkin bisa langsung menemukan produknya di SNL atau bisa by GoFood. Iya. Oke. Baik, mungkin kita lanjut aja dulu ya kok Oke, ya. kita Ini lanjut tapi aja dulu. pemirsa pasti bertanya-tanya nih, berapa sih harganya Koko gitu. Ini packagingnya udah unik banget kayak gini, harganya pasti mehong nih gitu. Koko boleh disampaikan nih kok. Untuk harganya sih standar lah. Maksudnya saya nggak bisa bilang terlalu mahal karena dia hanya untuk varian tertinggi itu harganya 35.000 gitu. Itu pun udah dapat artisanal matcha yang dari Jepang gitu. Dan volumenya itu pun 350 ml. Jadi menurutku itu cukup banyak. Mungkin untuk 2 orang pun bisa gitu. Bisa, karena ini kenyangan loh kalau satu orang satu botol ya. Iya. Oke, harganya hanya 35.000, tapi itu rata nih untuk semua varian kok. Itu yang paling tinggi sih. Kalau Yang untuk paling yang tinggi. lain yang ada non susu itu yang saya masukin cuman kayak pure matchanya saja itu cuman Original 33.000 saja. 33.000 ya. Iya. Beti pemirsa, beda tipis. Tapi yang pasti original atau mungkin sudah ada paduan beberapa rasa yang khas, semuanya itu enak. Oke. Iya. Kok ini tapi selain kita bisa memesan by GoFood, Gojek melalui aplikasi online atau mungkin bisa ditemukan juga di SNL. Dan Adakah Spring mungkin Bakery. Koko mungkin bisa sampaikan langsung ke pemirsa mungkin melalui kontak person atau Instagram khusus 3G begitu agar pemirsa Oke, bisa. boleh. Kalau Iya. mau kontak
boleh aja langsung kontak ke WhatsApp kami, itu ada di Instagram kami tg.id gitu. Yang ada di bawah itu ada nama tg.id, itu juga Instagramnya gitu. Di sana kalian bisa kontak WhatsApp aja. Ntar mungkin untuk 1 minggu nih deh, kalau ada yang nonton gitu, kita kasih deh diskon 20% gitu. Wah, sudah langsung ditawarkan diskon 20%. Jadi setelah ini saya langsung boleh. Silakan. Saya dulu ya pembukaan ya pemirsa ya. Luar biasa. Itu yang pasti sudah ada di layar kaca Anda, tg.id. Namanya nggak susah, keren, gaul, ya nggak familiar ya, tapi luar biasa banget. Anda bisa melihat produk varian apa yang bisa diicip-icip begitu. Oke, untuk harga tadi sudah disampaikan juga oleh Koko, untuk mungkin bisa menghubungi by DM atau kontak person, juga langsung ke Instagram ya, sudah Ya, ada di sana ya betul. kok ya. Oke, kita doakan semoga kedepannya Koko bisa mengembangkan usahanya lebih lagi dan bisa membuka outlet kok. Kalau Betul. buka outlet jangan lupa mengundang Batam TV ya. Gampang itu. Luar biasa. Oke, terakhir Koko mungkin bisa disampaikan harapan untuk mengembangkan usaha ini ke depan, kemudian juga mungkin bisa disampaikan juga pesan anak muda kepada sesama anak muda nih yang saat ini mungkin tengah berjuang sama seperti Koko. Oke. Mungkin kalau untuk itu banyak lagi. Kalau untuk di Batam itu lagi mulai anak muda lagi mulai bangun usaha gitu. Ya gak usah takut di reject, muka memang harus tebal gitu. Ya berusaha lah untuk Betul banget. approach siapa aja yang mungkin menjadi bisa podcast customer potential gitu buat itu. Kalau untuk harapan sih semoga TG juga bisa berkembang bukan saja di Batam, mungkin ya pokoknya di Indonesia dulu Di kita. Indonesia, Siapa ya. tahu bisa keluar itu ya bersyukur lah gitu. Ya, karena tadi juga Koko sempat iseng-iseng nih ngupload dan akhirnya yang komen bukan di Batam tapi luar Batam, Betul, Jakarta iya. malah. Oke, luar biasa, itu tentunya harapan Koko dan kita tentunya pemirsa Batam TV juga kita berharap tentunya kesuksesan yang dirasakan nanti oleh Koko sudah memulai usaha sejak 2021 ya Kok ya, sampai sejauh ini luar biasa sekali, masih eksis pemirsa. Sekali lagi kami mengajak pemirsa untuk mari mencicipi produk dengan packaging yang sangat luar biasa. Botolnya agak beda ya, kalau kita minum macam-macam di yang lain itu mungkin botolnya sama ya, tapi ini dari botolnya itu udah unik banget, pastinya memberikan rasa yang khas juga. Jangan lupa untuk datang ke SNL atau juga bisa pesan melalui aplikasi online. Oke, sip. Terima kasih banyak Koko. Oke, Ko Adit terima sudah kasih. hadir langsung di studio Batam TV dan berharap nanti bisa datang lagi ya. Oke. Jangan bosan-bosan